Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Rabanardiansyah dari NRP 5026231219. Di sini saya ingin menyimpulkan dan merangkum dari keempat struktur atau video yang dicantumkan di Classroom. Oke, yang pertama adalah apa itu HTTP dan HTML. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data melalui internet. Ini digunakan untuk mengirim permintaan dan menerima respon dari server web. HTTP ini digunakan bersama dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman web yang dapat diakses melalui internet. Nah, untuk HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML ini digunakan untuk menentukan struktur dan konten dari halaman web seperti teks, gambar, dan tautan. HTML ini digunakan bersama dengan CSS, yaitu Cascading Style Sheets, dan JavaScript untuk membuat halaman web yang interaktif dan menarik. Kemudian HTTPS, CCL, dan TLS. Nah, untuk HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol. Secure adalah versi aman dari HTTP, di mana komunikasi dienkripsi oleh CCL dan TLS. Nah, untuk CCL-nya adalah Secure Socket Layer, adalah protokol yang menyediakan komunikasi aman melalui internet. Nah, untuk TLS-nya adalah Transport Layer Security, adalah protokol keamanan internet yang digunakan untuk mengamankan koneksi antara server dan browser. CCL ini menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang ditransfer, termasuk informasi pribadi atau finansial. Selanjutnya HTTP dan DNS dengan TCP atau IP. Nah, untuk HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data melalui internet. HTTP ini digunakan untuk mengirim permintaan dan menerima respon dari server web. DNS adalah protokol yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Nah, untuk TCP-nya yaitu Transmission Control Protocol, dan untuk IP-nya adalah Internet Protocol, adalah standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat melalui internet. Nah, kesimpulannya adalah perangkat dengan sistem operasi berbeda tetap dapat dihubungkan, misalnya Windows dan Unix, sehingga data dapat dikirimkan ke tujuan yang tepat. Kemudian encryption dan public keys. Encryption adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Encryption ini digunakan untuk melindungi data yang ditransfer melalui internet dari peretas atau pencurian data. Nah, untuk public keys-nya adalah bagian dari sistem enkripsi yang digunakan untuk mengamankan data yang ditransfer melalui internet. Public keys ini adalah kunci yang dapat diakses oleh semua orang dan digunakan untuk mengeksekusi data. Selanjutnya, cyber security dan crime. Nah, untuk cyber security adalah serangkaian langkah dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses ilegal. Untuk cybercrime-nya adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan internet seperti pencurian identitas, pencurian data, dan serangan cyber. Nah, kesimpulannya yang didapat adalah cyber security dan cybercrime adalah dua hal yang saling terkait dalam pengamanan sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses ilegal. Cyber security dan cybercrime memiliki dampak yang signifikan pada individu, bisnis, dan pemerintah. Cybercrime dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan data penting, sedangkan cyber security dapat membantu mencegah serangan cyber dan melindungi data dari akses ilegal. Selanjutnya, nah, bagaimana cara mengatasi atau melindungi dari cybercrime ini? Nah, aku
saya ada 6 cara nih. Yang pertama, akun. Gunakan password yang kuat dan unik untuk akun online Anda. Yang kedua, informasi. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau finansial kepada seseorang yang tidak dikenal atau tidak dipercaya. Nah, yang ketiga, koneksi internet. Gunakan koneksi internet yang aman dan terenkripsi seperti VPN. Yang keempat, perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak keamanan selalu terbaru dan diperbarui secara teratur, dan jangan mengunduh atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak dipercaya. Yang kelima, WiFi. Jangan menggunakan jaringan WiFi publik yang tidak aman. Dan yang terakhir, email atau pesan. Hindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam email atau pesan teks. Nah, untuk how search work-nya adalah mesin pencarian bekerja dengan cara menggunakan program yang sering disebut dengan istilah spider, robot, atau crawlers untuk mencari konten dari seluruh sudut internet. Setelah itu, hasil-hasil pencarian crawler ini kemudian digunakan mesin pencari untuk membangun indeks internet. Ketika pengguna memasukkan kata kunci pada mesin pencarian akan mencari kata yang diinginkan oleh pengguna ke lebih dari 60 triliun halaman situs yang ada di dunia maya. Setelah itu, mesin pencarian akan menampilkan hasil pencarian yang relevan dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Mesin pencarian ini memiliki beberapa jenis, seperti mesin pencari berbasis indeks, mesin pencari berbasis konten, mesin pencari berbasis meta, dan yang terakhir adalah mesin pencari berbasis hybrid. Nah, setiap jenis mesin memiliki cara kerja yang berbeda-beda tergantung pada algoritma dan fitur yang digunakan. Nah, ini adalah sumber dari keempat struktur dari video atau materi yang saya dapatkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.